Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video saya. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan sedikit tentang konsep dasar PLS ya, atau Partial Least Square, di mana aplikasi PLS ini digunakan untuk oleh para peneliti ya, oleh para akademisi ataupun para mahasiswa, guru, dosen, di mana sebagai alat untuk menganalisis statistik yang menggunakan pendekatan struktural equation modeling atau SEM yang berbasis PLS. Nah, tentunya sebelum kita berjalan lebih jauh tentang bagaimana menggunakan aplikasi PLS ini, maka kita perlu tahu konsep dasarnya terlebih dahulu atau dasar-dasarnya dari PLS ini. Baik, diawali dari jenis-jenis analisis. Nah, di dalam menganalisis data penelitian itu kan kita sudah paham semua ya, ataupun yang baru paham, itu jenis-jenis analisis ada univariat, bivariat, dan multivariat. Univariat atau analisis univariat ini biasanya disimbolkan dengan cuma satu variabel. Anggap bulat, gambar bulat. Saya simbolkan bulat di sebelah kanan ini ya. Analisis univariat ini untuk penelitian yang hanya menggunakan satu variabel atau pure variabel. Umumnya hanya menggunakan statistik-statistik deskriptif. Contoh statistik yang melalui contoh statistik yang selalu digunakan biasanya seperti frekuensi, mean, median, modus, nilai maksimal dan minimum, serta jumlah atau sum. Atau bagaimana kita ingin mencari sebuah grafik, bahkan diagram, bahkan kurva seperti itu. Nah, itu analisis univariat. Kemudian yang kedua, analisis bivariat. Ini analisis yang mana analisis statistik untuk penelitian yang hanya menggunakan dua variabel. Contohnya korelasi atau mencari hubungan korelasi sederhana, simple korelasi itu seperti ini. Hubungan atau korelasi antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, atau korelasi yang mana sangat sederhana, simple ya seperti itu. Kemudian regresi yang sederhana ya. Regresi itu bisa memperkirakan, kalau korelasi kan mencari hubungan, kalau regresi itu kan memperkirakan, perkiraan ya, simple regresi, regresi sederhana. Regresi kan ada dua, regresi sederhana dan regresi ganda. Oke, ini saya simbolkan dua variabel, ada tanda panah ke kanan itu mencari korelasinya seperti itu. Nah, analisis multi ya, multi kan banyak. Ini disebut ya analisis multivariat. Analisis multivariat bisa dibilang analisis statistik yang digunakan untuk penelitian yang mana menggunakan lebih dari dua variabel. Contohnya korelasi dan regresi berganda. Nah, ini saya contohkan di sini gambarnya yang paling atas kiri kanan ini. Korelasi dan regresi berganda itu ini ada tiga variabel, kemudian masing-masing variabelnya ada tanda panah ke satu variabel terikat. Jadi tiga variabel bebas mencari korelasi pada satu variabel terikat. Ini ya gambarnya. Kemudian analisis jalur atau path analisis. Nah, ini yang kedua. Ini gambarnya yang ini, tiga variabel bebas mencari korelasi atau terhadap variabel terikat, dan masih ada variabel lagi di setelahnya satu variabel. Jadi ini yang disebut path analisis atau analisis jalur. Kemudian yang ketiga, moderate regression atau MRA, moderate regression analysis. Jadi mencari analisis di sini gambarnya, contohnya ada variabel bebas 2, X1, X2 misalnya ya. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada yang memoderisasi, yang mau
moderator ya, ada yang moderatori di tengah-tengahnya ya, baru mencari korelasi ke arah yang variabel terikatnya ya misalnya. Jadi di tengah-tengahnya tuh ada moderatornya gitu. Makanya disebut moderate regression analysis. Kemudian yang terakhir structural equation model atau bisa disingkat SEM atau model persamaan struktural. Nah, ini biasanya seperti ini. Ada indikator-indikator. Jadi setiap satu variabel ini baik itu variabel terikat atau variabel bebas ya itu ada indikatornya. Ada persamaannya, ada indikator. Nah, indikator-indikator ini nanti dicari loading faktornya atau angka loading faktornya seperti itu. Nah, kita mengarah ke berikutnya yaitu model persamaan struktural atau SEM. Structural Equation Modeling atau SEM. Analisis multivariat generasi pertama hanya mampu menganalisis satu variabel secara serempak, misalnya regresi berganda, regresi sederhana, path analisis atau analisis jalur. Tapi tidak mampu menganalisis sekaligus atau bersama-sama variabel-variabel dan indikator-indikatornya. Untuk keperluan seperti itu, maka muncullah, berkembanglah yang disebut analisis SEM atau Structural Equation Modeling atau SEM. Nah ini di sini, ini adalah gambarnya di paling bawah ini ya, paling kanan paling bawah. Beda ya, kita bandingin coba. Regresi berganda itu paling atas, yang di tengah itu analisis jalur, kemudian yang paling bawah itu adalah SEM. Nah, SEM ini atau model persamaan struktural ini analisis statistik untuk penelitian yang membutuhkan analisis secara serempak atau sekaligus seluruh variabel-variabel dan indikator-indikatornya. Jadi masih ada cabang kecil-kecil di setiap variabel yang bulat itu loh. Itu kan ada gambar bulat-bulat, lonjong-lonjong itu, oval-oval ini. Itu masing-masingnya masih ada indikatornya ya. Nah, itu kita membutuhkan analisis secara serempak atau sekaligus keseluruhan. Bedanya antara regresi berganda, analisis jalur dengan SEM seperti itu. Nah, dalam penelitian SEM atau analisis SEM itu terdiri dari dua pendekatan yang masing-masing memiliki teknik analisis sendiri-sendiri. Pendekatannya apa saja dua itu? Satu exploratory research, dua confirmatory research. Exploratory research itu apa? Exploratory research itu penelitian eksploratif, teorinya sedikit, kurang memadai atau belum kuat. Itu eksplorasi, ya kan? Nah, kemudian confirmatory research atau di sini adalah menekankan pada teori, penelitian konfirmatif, ya teorinya banyak, memadai dan sudah kuat seperti itu. Nah, terus tujuannya apa kalau mau konfirmatori ini dilakukan ya bisa jadi nanti mengkonfirmasi teori-teori yang di sebelumnya itu atau lebih memperkuat. Nah, ini sudah dibuat diagram semacam metrik ya, bukan diagram. Metrik di mana pembedaan antara explanatory dan konfirmatori. Ingat, tadi konfirmatori itu lebih ke teorinya yang lebih banyak, memadai dan sudah kuat. Kalau explanatory itu belum ya. Di sini metriknya, cara bacanya di situ kita bisa lihat ya bahwa explanatory teori yang mendukung penelitian tidak harus kuat dan bisa belum memadai. Teknik generasi pertama menggunakan cluster analisis, exploratory factor analysis, multidimensional scaling. Ini bisa menggunakan ya aplikasi semacam Lisrel, semacam PLS itu bisa. Atau bisa menggunakan AMOS. Jadi cuma multidimensional scaling, exploratory factor analysis dan cluster analysis. Nah, itu kalau exploratory ya hanya eksplorasi ya. Nah, terus teknik generasi kedua, ini generasi pertama masih kayak gini. Ini teringat saya waktu tesis dulu menggunakan generasi pertama. Ya, terus teknik generasi kedua, partial least square atau PLS, structural equational model atau PLSM.
Softwarenya Smart PLS, WPLS, Titrat, PLS PM. Nah, ini teknik generasi yang kedua. Nah, terus bedanya apa dengan konfirmatory terhadap teknik generasi pertama? Kalau konfirmatory itu analisis of varian atau ANAVA. Nah, ini. Kemudian logistic regression, multiple regression. Kemudian teknik generasi yang kedua, covariant based structural equational model, CBSEM. Nah, ini teknik generasi yang kedua ini sudah mulai berkembang ya. Covariant based structural equational model, CBSEM. Yaitu softwarenya bisa menggunakan Amos, Lichrel, EQS, dan M plus seperti itu. Ya, oke. Nah, perbedaannya secara signifikan pada di lapangan ya, termasuk datanya, kemudian tujuannya, software-software, indikator, sampel dan seterusnya apa. Nah, ini sudah dibuatkan sebuah matrik, tabel matrik. Ini dari tujuan, asumsi normalitas, jumlah sampel, bentuk konstruk, jumlah indikator sama software. PLS sama CBSEM itu beda ya tujuannya. Kalau PLS tujuannya memprediksi. Kalau CBSEM itu konfirmasi teori. Terus asumsi normalitas datanya tidak begitu diperlukan kalau dalam PLS. Kalau dalam SEM menggunakan Amos itu harus normal, datanya harus normal. Nah, ini normalitas data harus diutamakan. Jumlah sampelnya lebih kecil tuh kalau PLS ya. Lebih dari 30 ya. Kalau CBSEM harus lebih besar atau lebih dari 100. Bentuk konstruknya, bentuk konstruknya ini kalau PLS itu lebih reflektif dan formatif ya. Kalau CBSEM itu dia cenderung ke formatif saja. Ya, lebih cenderung ke formatif saja. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan bentuk konstruk reflektif dan formatif? Ya, perlu diketahui ya, dalam model SEM, konstruk reflektif dan formatif itu beda. Reflektif dan formatif adalah dua pendekatan berbeda untuk mengukur variabel laten atau konstruk penelitian. Konstruk reflektif itu menganggap bahwa indikator sebagai manifest dari variabel laten. Variabel laten menyebabkan indikator dalam kurung ya. Nah, sedangkan konstruk formatif itu menganggap indikator sebagai pembentuk atau penentu dari variabel laten. Bisa dibilang indikator menyebabkan variabel laten gitu. Jadi bisa dibedakan ya formatif dan reflektif. Ya, ini harus dipahami. Maaf, saya ulangi. Harus bisa membedakan ya konstruk reflektif dan konstruk formatif. Konstruk reflektif itu arah kausalitasnya variabel laten menyebabkan indikator gitu. Itu kalau reflektif. Nah, indikator dalam sini dianggap sebagai manifestasi atau ukuran dari variabel laten. Ya, manifestasi itu yang merefleksikan konsep yang diukur seperti itu. Biasanya dia mencari korelasi. Ya. Contohnya apa? Biasanya kalau yang menggunakan konstruk reflektif itu, contohnya. Jika dalam penelitian yang sebenarnya biasanya dia akan mencari kepuasan kerja, mengukur kepuasan kerja. Indikatornya kan bisa berupa nilai kepuasan terhadap gaji, nilai kepuasan terhadap lingkungan kerja, kemudian dan nilai kepuasan terhadap promosi, misalnya. Nah, gitu ya. Nah, penilaiannya bagaimana kalau yang reflektif itu ya? Penilaiannya indikator dalam konstruk reflektif dapat dipertukarkan karena konsep yang diukur tercermin dalam berbagai indikator gitu ya. Nah, sedangkan konstruk formatif beda dengan yang saya jelaskan tadi. Konstruk formatif itu arah kausalitasnya dia indikator menyebabkan indikator yang justru menyebabkan variabel laten. Kalau tadi kan terbalik yang reflektif. Variabel laten menyebabkan indikator gitu ya. Nah, ini kalau yang formatif justru kebalikannya, indikator yang menyebabkan variabel laten. Variabel laten itu variabel yang teramati.
Nah, biasanya dia korelasinya apa? Indikator dalam konstruk formatif tidak perlu memiliki korelasi yang kuat. Ya. Karena tadi indikator menyebabkan variabel laten. Jadi itu ya. Mereka dapat memiliki korelasi yang lemah atau tidak memiliki korelasi sama sekali, bahkan sama sekali tidak memiliki korelasi, gitu ya. Nah, contoh penelitian yang judul penelitian yang menggunakan apa namanya bentuk konstruk formatif ini, contohnya misalkan status sosial, status sosial ekonomi ya. Indikatornya bisa berupa pendapatan, pendidikan, status pekerjaan, kualitas perumahan, gitu ya. Nah, cara menilainya bagaimana konstruk formatif ini? Nah, konstruk formatif dianggap unik dan tidak dapat dipertukarkan karena masing-masing indikator itu memberikan kontribusi unik untuk membentuk variabel laten. Ya. Nah, itu perbedaannya ya. Nggak usah saya bahas banyak-banyak perbedaan antara bentuk konstruk reflektif dan formatif. Jumlah indikatornya berapa? Jumlah indikator kalau yang PLS itu maksimal 1000. Kalau di CBSEM itu maksimal 100. Maksimal 100. Ya. Nah, software atau aplikasi yang digunakan untuk mengolah data ini dalam partial least square atau PLS dan CBSEM covariance based SEM ini beda loh ya. Kalau PLS itu biasanya menggunakan Smart PLS, Warp PLS, Tetrad, PLS PM. Nah, sedangkan CBSEM menggunakan Amos, Lisrel, EQS, dan MPlus. Gitu. Nah, ini ya. Kriteria, nah ini dalam kriteria PLS, variabel dalam PLS. Jadi beda-beda ya. Ini dalam PLS. Kalau kita bahas, oke. Nah, mungkin singkat saja saya bahas. Di sini beberapa contoh model struktural dalam PLS itu kan ada dua, ya, inner apa namanya inner model dan outer model. Jadi teman-teman eh, dalam model struktural atau inner models itu di mana model strukturalnya itu mendeskripsikan hubungan antar variabel laten. Ini kan variabel laten, pelayanan, kepuasan, dan loyalitas. Hubungan variabel laten didasarkan kepada teori logika atau pengalaman praktis yang diamati para peneliti sebelumnya. Jadi, pelayanan ini apakah memiliki hubungan antar dengan kepuasan dan loyalitas. Nah, ini contoh judulnya adalah pengaruh pelayanan terhadap kepuasan berlanjut terhadap loyalitas. Maka pelayanan berperan sebagai variabel laten, ya, eksogen, variabel bebasnya. Jadi ini variabel bebas pelayanan. Kemudian loyalitas berperan sebagai variabel laten endogen, ya di dalam, ya kan, kepuasan variabel terikat. Disebut juga variabel laten endogen jika berperan sekaligus sebagai variabel laten eksogen, variabel bebas dan endogen, variabel terikat, contohnya kepuasan. Nah ini. Kepuasan ini dia berposisi sebagai variabel endogen sekaligus juga variabel eksogen untuk loyalitas, untuk variabel loyalitas. Nah, inilah eh, analisis lanjut atau path analisis, ya, analisis jalur atau path analisis. Oke. Nah, kemudian contoh model struktural yang mengandung variabel mediator. Nah, tadi kan tanpa mediator yang di sini. Pelayanan, kepuasan, loyalitas. Nah, yang ada mediatornya di sini nih. Nah, ini variabel mediator intervening. Ada interveningnya variabel yang mengantarai hubungan variabel eksogen bebas dan endogen terikat. Ya. Jadi ada dua pengaruh yang terjadi itu, pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, direct effect dan indirect effect. Contohnya, ini kan variabelnya ada tiga ya, pelayanan, kepuasan, loyalitas. Kepuasan berperan sebagai variabel yang laten endogen terikat, yakni dipengaruhi oleh pelayanan. Ya, jadi kepuasan ya berperan sebagai variabel laten endogen
ya yang dipengaruhi oleh pelayanan. Jadi dia itu endogen tapi juga bisa dipengaruhi oleh pelayanan ini. Kepuasan juga berperan sebagai variabel X bebas. Ya, endogen di sini juga bisa mempengaruhi loyalitas, yakni mempengaruhi loyalitas. Jadi puasan ini bisa juga dipengaruhi oleh pelayanan, tapi dia juga bisa mempengaruhi kepada loyalitas. Gitu. Kepuasan juga berperan sebagai variabel mediasi atau intervening di tengah-tengah nih, karena mengantarai hubungan pelayanan variabel bebas, yakni pelayanan, dan variabel loyalitas, yaitu variabel endogen terikat. Nah, ini. Jadi kepuasan itu juga bisa menjadi mediator atau intervening, mediasi antara pelayanan dan loyalitas. Begitu. Nah, contoh model struktural yang mengandung variabel apa lagi selain ini? Nah, ini sama nih, cuma beda variabelnya aja. Contoh, ini variabel moderatornya adalah pendapatan, variabel bebasnya adalah pelayanan, kemudian terikatnya adalah loyalitas. Variabel moderator adalah variabel yang dapat merubah kekuatan atau bahkan arah hubungan variabel eksogen bebas dan endogen terikat. Jadi ini pun pendapatan itu bisa mempengaruhi loyalitas dan pelayanan karena dia sebagai mediator. Ada dua jenis variabel moderator yaitu continuous dan categorical. Continuous ketika variabel moderator diukur secara metrik. Contoh, pendapatan mempengaruhi hubungan pelayanan dan loyalitas. Ini continuous nih, berarti pendapatan itu bisa mempengaruhi hubungan pelayanan karo loyalitas. Jadi ini bisa mempengaruhi hubungan antar pelayanan dengan loyalitas. Nah, kalau jenis variabel moderator yang categorical terjadi ketika variabel moderator itu diukur secara kategori. Contoh, jenis kelamin. Nah, kategori jenis kelamin cuma ada dua, laki-laki dan perempuan. Jadi, laki-laki dan perempuan itu bisa mempengaruhi hubungan pelayanan dan loyalitas. Pelayanan dan loyalitas. Coba kalau yang perempuan, apakah pelayanannya berbeda? Ya, tentunya beda. Coba kalau kita membeli barang di Indomaret ataupun di Alfamart itu kalau pelayanannya laki-laki, kalau jenis kelamin yang jaga toko itu adalah laki-laki, pelayanannya bagaimana? Kemudian loyalitasnya bagaimana? Kalau perempuan, apakah pelayanannya bagaimana? Loyalitasnya juga bagaimana? Nah, itu berarti dia jenis variabel moderatornya adalah kategorikal. Itu. Oke. Nah, tadi yang inner model ya. Sekarang outer model. Nah, di mana model pengukuran outer model ini adalah model yang mendeskripsikan hubungan antar variabel laten dengan indikatornya. Jadi kalau tadi kan cuma ininya saja ya, variabel variabelnya saja tanpa indikator. Nah, kalau yang outer model ini disertai dengan indikator, ada cabang di belakang variabel latennya, konstruknya. Ya, konstruk kepuasan dengan konstruk loyalitas. Itu indikatornya apa saja? Contoh, variabel laten konstruk kepuasan itu ada bentuk fisik, daya tanggap, jaminan, empati, indikatornya ya. Kemudian variabel loyalitas, indikatornya apa? Advokasi, retensi, pembelian ulang, seperti itu. Nah, ini kalau kita ambil contoh itu kepuasan laten mempunyai indikator bentuk fisik, daya tanggap, loyalitas mempunyai indikator advokasi dan seterusnya. Nah, itu yang model pengukuran outer model. Kemudian model hubungan reflektif dan formatif. Nah, ini tadi sudah saya bahas di awal, ya kan? Reflektif dan formatif beda ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Oke, saya ulas sekilas. Model saya ulangi lagi ya. Model reflektif itu gambarnya seperti yang di atas nih. Jadi terbalik, justru malah variabel latennya eh, mempengaruhi indikator atau arah panahnya ini kan yang warna biru dari warna orange apa ini ya?
warna ini, variabelnya ini, arah panahnya justru ke indikator. Arah panah berawal dari variabel laten menuju kepada indikator. Artinya apa? Indikator secara teori merupakan cerminan atau ukuran atau aspek dari variabelnya. Dengan demikian, indikator tidak mempengaruhi variabel. Jadi, bukan malah indikator yang mempengaruhi variabel, tapi sebaliknya, cerminan ya. Indikator itu justru malah manifest dari atau cerminan dari variabel. Model formatif berbeda ya, arah panahnya malah dari indikator ke variabel laten. Ya, artinya apa? Indikator secara teori merupakan cerminan ukuran aspek dari variabelnya. Ya, namun sekaligus juga merupakan suatu yang dapat mempengaruhi variabel. Contoh, yang model formatif misalkan ini adalah motivasi belajar, variabel latennya. Nah, indikatornya apa? Satu, hijau, warna hijau ini mengerjakan tugas, datang tepat waktu, mencatat materi pelajaran, mengerjakan PR, mengumpulkan tagihan, seperti itu. Oke, sampai di sini pengantar saya tentang konsep dasar eh, partialis square atau PLS. Tadi ada dua, sudah saya jelaskan satu persatu. Oke, cukup sampai di sini. Semoga memberikan pencerahan dan pemahaman bagi kita semua. Bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi PLS ini di komputer untuk mengolah data? Maka saya akan lanjutkan di video saya berikutnya. Oke, selamat belajar. Salam statistik analisis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.